Bab 4. Kehidupan baru yang tak terduga. Chris duduk di lantai gubuk kecil itu, menatap tangannya yang bukan miliknya dengan perasaan campur aduk. Pikirannya berputar cepat, mencoba memahami situasi yang begitu asing ini. Ia, seorang pemuda jenius dari dunia modern, kini terjebak dalam tubuh pria bernama Ganda, seorang penjudi dan pemabuk di zaman Majapahit. Semuanya seperti mimpi buruk, gumamnya pelan. Namun, rasa dingin di kulitnya, bau tanah basah, dan suasana sekeliling yang begitu nyata membuktikan bahwa ini bukan sekadar mimpi. Chris benar-benar ada di sini. Ia mencoba mengingat bagaimana mesin waktu itu bekerja. Apakah ia benar-benar melakukan perjalanan ke masa lalu? Atau ini semacam realitas alternatif? Satu hal yang pasti, ia tidak lagi berada di dunia modernnya. Chris menatap keluar melalui jendela kecil di gubuk itu. Melihat kehidupan desa yang sederhana namun terasa asing. Orang-orang berlalu lalang dengan pakaian tradisional. Beberapa membawa keranjang penuh hasil panen. Sementara yang lain mengarahkan hewan ternak ke ladang. Rumah-rumah terbuat dari kayu dan bambu dengan atap jerami yang terlihat rapuh. Tidak ada tanda-tanda teknologi modern. Hanya suara alam dan aktivitas manusia yang seolah menyatu dengan ritme kehidupan. Tiba-tiba, pintu gubuk terbuka dengan keras, membuat Chris terlonjak. Seorang wanita muda masuk dengan langkah cepat. Wajahnya cantik, dengan rambut panjang yang dikepang sederhana. Matanya yang besar memancarkan kemarahan bercampur rasa khawatir. "Kau masih di sini, Ganda?" serunya tajam sambil menaruh keranjang yang ia bawa. "Apa kau tahu apa yang sudah kau lakukan? Utang-utangmu hampir menghancurkan kita semua." Chris terpaku. Wanita ini terlihat sangat cantik, tapi juga jelas tidak senang. "Kau siapa?" tanyanya dengan nada bingung. Wanita itu memutar matanya, seolah tidak percaya dengan pertanyaan Chris. "Kau mabuk lagi?" "Ya, aku ini Wulan, istrimu. Kalau kau lupa." Chris membelalakan mata. Istri? Ia terjebak dalam tubuh seorang pria yang sudah menikah. Itu semakin memperumit situasinya. Ia mencoba menjelaskan, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Aku tidak tahu apa yang terjadi," kata Chris akhirnya. "Aku merasa seperti, ini bukan tubuhku." Wulan mengernyitkan alis, jelas tidak mengerti apa yang dimaksud Chris. "Apa maksudmu? Kau masih bicara omong kosong seperti biasanya." "Sudah cukup, Ganda. Kau harus bertanggung jawab. Aku tidak bisa terus hidup dalam kekacauan ini." Nada putus asa dalam suara Wulan membuat Chris merasa bersalah. Meskipun ia tidak tahu apa yang sebenarnya telah dilakukan Ganda. Ia hanya tahu bahwa pria ini telah membuat hidup Wulan menjadi sulit. "Baik," kata Chris akhirnya. "Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku akan memperbaiki semuanya." Wulan terdiam sejenak, memandangi Chris dengan tatapan skeptis. "Kau bilang begitu setiap kali. Tapi apa yang kau lakukan? Kau hanya kembali ke kebiasaan burukmu." "Aku lelah, Ganda." Chris menarik napas dalam-dalam. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengubah persepsi Wulan dalam semalam. Tetapi ia bertekad untuk membuktikan bahwa ia bukanlah pria yang sama seperti sebelumnya. "Percayalah padaku," kata Chris dengan nada serius. "Aku akan memperbaiki semuanya, mulai hari ini." Wulan hanya mendengus pelan sebelum keluar dari gubuk itu, meninggalkan Chris sendirian. Chris merasa bahwa ini adalah tantangan baru baginya. Tidak hanya harus bertahan di dunia yang asing, ia juga harus mengatasi masalah yang diwariskan oleh tubuh ini. Beberapa saat kemudian, Chris keluar dari gubuk dan mulai berjalan mengelilingi desa. Ia ingin memahami lebih banyak tentang dunia ini, tentang kehidupan Ganda, dan tentang era Majapahit yang selama ini hanya ia kenal dari buku sejarah. Desa itu penuh dengan aktivitas. Para petani bekerja keras di sawah, anak-anak bermain di dekat sungai, dan para wanita sibuk menenun di beranda rumah mereka. Chris menyadari betapa jauh perbedaan dunia ini dengan kehidupannya yang serba modern. Namun, di balik kesederhanaan itu, ada sesuatu yang memikat, sesuatu yang membuat Chris merasa lebih hidup. Saat ia berjalan, beberapa orang melirik ke arahnya dengan tatapan tidak bersahabat. Bisikan-bisikan terdengar di antara mereka. "Itu dia, si Ganda, penjudi itu. Keluarganya hampir kehilangan segalanya karena dia." Chris mencoba mengabaikan komentar-komentar itu.
tetapi tidak bisa menahan rasa malu yang merayap di dadanya. Ia tidak hanya harus memperbaiki kehidupannya sendiri, tetapi juga memperbaiki reputasi ganda di mata orang-orang desa. Sore harinya, Chris kembali ke gubuk dan menemukan Wulan sedang menyiapkan makan malam sederhana. Ia duduk di sudut ruangan, menatap Wulan yang bekerja dengan cekatan. Wanita itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi jelas bahwa ia masih marah. "Terima kasih," kata Chris pelan. Wulan hanya meliriknya sekilas sebelum melanjutkan pekerjaannya. Chris tahu bahwa ini akan menjadi perjalanan yang panjang dan sulit. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa memiliki tujuan yang jelas. Ia tidak hanya harus bertahan di dunia ini, tetapi juga membangun kembali kehidupan yang lebih baik untuk ganda. Untuk Wulan, dan mungkin untuk dirinya sendiri, petualangannya di era Majapahit baru saja dimulai. Dan Chris tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk menemukan arti sejati dari hidupnya.